Rasulullah bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu Allah yang maha tinggi lagi maha mulia, berarti termasuk kategori hadis qudsi. Rasulullah berbicara tapi kemudian membawa firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ngizzati, demi kemuliaanku, kata Allah, demi kemuliaanku, la ajmangu ngala abdi khaufaini, aku Allah tidak akan mengumpulkan atas hamba dua rasa takut. Kata di dalam hadis qudsi tersebut, Allah tidak akan mengumpulkan pada diri hamba dua rasa takut. Wala ajma'un lahu amannaini, dan juga Allah tidak akan mengumpulkan pada diri hamba dua rasa aman. Idza amanani fid dunya, apabila ada hamba yang merasa aman dari azab Allah, dari azabku, fid dunya, itu di dalam kehidupan dunia, ahwatuhu, maka sungguh aku akan memberi takut kepadanya yaumul qiyamati, pada hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga memohon ampunan atas segala kesalahan atau bahkan segala bentuk dosa-dosa yang kecil ataupun yang besar, yang dilakukan sendiri ataupun beramai-ramai, yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya tentunya berharap hanya kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada bab sebelumnya, akhbarona, telah memberi tahu kepada kami, yaitu Ngaufun Auf Anil Hasani, dari Hasan, berarti dari Hasan Basri. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu Allah yang maha tinggi lagi maha mulia, berarti termasuk kategori hadis qudsi. Rasulullah berbicara tapi kemudian membawa firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ngizzati, demi kemuliaanku, kata Allah, demi kemuliaanku, la ajmangu ngala abdi khaufaini, aku Allah tidak akan mengumpulkan atas hamba dua rasa takut. Kata di dalam hadis qudsi tersebut, Allah tidak akan mengumpulkan pada diri hamba dua rasa takut. Wala ajma'un lahu amannaini, dan juga Allah tidak akan mengumpulkan
pada diri hamba dua rasa aman. Idza amanani fid dunya, apabila ada hamba yang merasa aman dari azab Allah, dari azabku fid dunya, itu di dalam kehidupan dunia, ahwatuhu, maka sungguh aku akan memberi takut kepadanya yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wa idza khafani, barang siapa dan tatkala ada seorang hamba merasa takut kepadaku dari azab Allah, dari azabku di dalam kehidupan dunia, amantuhu, maka aku Allah akan memberi keamanan yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Di dalam hadis ini berarti mengandung satu pengertian bahwa pada diri hamba yang ada di dalam kehidupan dunia, Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa aman, dan sekaligus Allah juga tidak akan mengumpulkan dua rasa takut. Artinya, kalau seandainya ada seorang hamba yang memang pada dalam kehidupan dunia, kalau seandainya ada seorang hamba yang hidup di dalam kehidupan dunia merasa aman dari azab Allah, sehingga ia senantiasa berbuat maksiat dan merasa aman jauh dari azab Allah, dia juga tatkala hidup di dalam kehidupan dunia senantiasa berbuat dosa tanpa pernah bertaubat, dan dia merasa aman, maka orang seperti ini kelak pada hari kiamat akan Allah memberi takut kepadanya. Tapi sebaliknya, jika ada seorang hamba Allah yang di dalam kehidupan dunia senantiasa takut, banyak bersujud, banyak menangis, banyak kemudian berdoa, banyak kesedihannya di dalam kehidupan dunia karena memikirkan itu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, maka jika ada hamba yang seperti itu, sehingga di dalam kehidupannya diwarnai dengan rasa takut, bersama dengan itu senantiasa taat, bersama dengan itu senantiasa tunduk, maka orang seperti ini Allah akan memberi keamanan kelak pada hari kiamat. Sehingga berkata Hasan Basri, ini perkataan Hasan Basri, waqala Hasan Basri, Hasan Basri berkata, al-mu'minu ya'malu bi ta'ati wa huwa musfikun wajilun haifun. Kata Hasan Basri, sifat dari orang beriman, sifat dari orang beriman, tatkala dia melakukan amal soleh atau amal ketaatan, jika Anda termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, lantas kemudian Anda beramal dengan segala ketaatan, ketundukan kepada Allah, maka tatkala dia melakukan perbuatan amalan ketaatan itu dalam keadaan rindu kepada Allah. Satu, dalam keadaan rindu. Yang berikutnya dalam keadaan merasa khawatir kalau seandainya amal soleh yang ia lakukan jangan-jangan tidak diterima. Dan yang berikutnya adalah dia merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hamba Allah yang beriman tatkala melakukan aplikasi atau amalan-amalan ibadah atau amal soleh, dia didorong oleh rasa kerinduannya kepada Allah. Sebagaimana kalau di dalam hadis Nabi senantiasa berdoa, di dalam doa-doa yang senantiasa ia panjatkan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri liwajhik wasauqa liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kelak bisa melihat lezat wajahmu, dan berilah senantiasa kerinduan untuk senantiasa berjumpa denganmu. Ini doa Rasulullah yang senantiasa Rasulullah panjatkan di dalam bilangan hari-hari yang ia lewati. Sehingga kemudian kalau perkataan Hasan Basri mengarah kepada hadis itu, jika ada orang yang beriman beramal soleh, maka dalam keadaan takut, rindu, dia merasa khawatir, dia sekaligus juga merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wal fajiru, akan tapi orang yang senantiasa berbuat maksiat atau orang fajir, orang yang fajir apabila kemudian dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa-dosa, dia melakukan segala hal yang tidak dibenarkan dalam agama, dia wahuwa amana, dia merasa aman. Jika orang fajir, ahli maksiat, ciri-cirinya apabila dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa-dosa, dia merasa aman.
dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memungkinkan dia senantiasa berbuat maksiat itu tanpa pernah bertobat kembali kepada Allah, tanpa pernah kemudian memohon ampunan kepada Allah, seakan-akan perbuatan dosa yang ia lazimkan dan kemudian dalam bilangan hari kemudian ia biasa lakukan, semuanya itu tidak pernah menjadikan dia takut akan azab Allah. Ciri-ciri orang yang ahli maksiat atau orang yang fajir menurut perkataan dari Hasan Basri. Kalau kita golongan yang mana? Kira-kira kalau kita lihat dari perkataan Hasan Basri, kita golongan yang mana? Kita merasa aman nggak kadang-kadang? Merasa aman kayemen ya. Dan berikutnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayatnya ayat 99. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasiruna. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah, dari siksa Allah, kecuali mereka adalah kaum, sekelompok manusia yang termasuk golongannya orang-orang yang rugi. Sehingga pantas kalau kita lihat di dalam kitab ini dan kita buka lembaran-lembaran biografi kehidupan orang soleh, tatkala kemudian kita temukan lembaran kehidupan mereka, hampir-hampir di dalam kehidupan mereka senantiasa dihiasi dengan banyaknya beribadah dan banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kondisi sebagaimana macam kita hidup hari ini. Kita amalannya tidak seberapa, merasa aman dari azab Allah, berharap kepada Allah dengan masuk surga secara cepat. Kita harapannya seperti itu, seakan-akan seperti itu. Dan berikutnya, sementara ada firman Allah ayat yang lain, nanti panjenengan juga lihat. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 96-97. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibuna. Seandainya ada penduduk kampung, seandainya ada penduduk negeri, seandainya ada penduduk desa, mereka semuanya itu beriman, mereka semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh kami Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Jika penduduk kampung, penduduk desa, penduduk negeri, penduduk negara banyak yang beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit ataupun dari bumi. Keberkahan kalau menurut bahasa kita aslinya kan dalam bahasa Arab barokah, kemudian yabroku, nanti kemudian menjadi barokah, disingkat karena mburine tamar butoh jadi ini mengucapnya berkah. Berkah gandeng huruf ha tamar butoh bisa dipateni diganti tak jadi ini berkat. Sing nempel nang masyarakat kita itu berkat toh. Sehingga kalimat berkat kisah akan memori di masyarakat kita hubungannya kan apa? Padahal yang aslinya berkah, kalimatnya berkah. Yang namanya berkah adalah ziyadatul bil khair, bertambahnya kebaikan. Artinya kalau suatu saat Anda mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas bertambah kebaikan, itu berkah. Sampean bertambah usianya di dalam hidup sehingga usianya menjadi bertambah masuk ke bilangan usia senja. Tapi kemudian panjenengan bertambah kebaikannya, jenengannya usia berkah. Tapi kemudian panjenengan mendapatkan nikmat-nikmat dunia. Dengan nikmat-nikmat dunia itu justru panjenengan kemudian semakin jauh dari kebaikan,
atau kemudian semakin jauh dari amal soleh, kejenengane ora berkah. Dan sekali-kali berkah tidak terikat dengan seakan-akan asumsi di masyarakat kita, seakan-akan gue kudu sega. Warai gue, karena yang namanya berkah itu diambil dari kalimat seperti itu. Itu bertambahnya kebaikan. Kejenengane berkah. Pokoknya segala apa saja yang menjadikan Anda itu bertambah kebaikan jenenge berkah. Sampean punya sepeda baru, dengan sepeda baru itu lantas kemudian banyak keberkahannya, berangkat ngaji, buat ke sawah, dan yang lain-lain yang sifatnya itu adalah kebaikan, bukan dilarang di dalam agama, maka jenengane sepedane berkah. Sampean panen, kemudian keluar padinya, keluar tatkala kemudian di masa panen, dengan panen yang jumlahnya banyak, Anda bertambah kebaikannya, jenengane panennya berkah. Gue kira-kira dek berkah ora? Berkah. Iya, kadang-kadang jenengan toko ya, jenengan toko, jenengan merek roti, ya berkah ya. Ya, barokah. Sayangnya duit toko jenengane berkah terus ibadah. Aduh. Kan aneh ya. Oh, aneh ya. Jenengannya tuh iya berkah ya. Ya. Aduh. Hati-hati ya. Dia berkah. Lantas di dalam surat Al-A'raf ayat 97, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimuna." Apakah apakah dia merasa aman? Dia siapa? Ahlul qura, penduduk bumi, penduduk kampung, penduduk desa, penduduk di suatu negara. Apakah dia merasa aman? Ayatiyahum, jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka ba'suna, yaitu azab kami, siksa kami, musibah besar dari kami, bayatan, sementara mereka di waktu malam hari di rumah-rumah mereka, wahum naimun, mereka dalam keadaan sedang tertidur pulas. Dan kita sering mendapatkan satu musibah, satu azab Allah di mana menimpa pada umat-umat terdahulu, yang dimana bilangan umat-umat terdahulu kalau dilihat dari penampilan fisik mereka lebih besar dan lebih kuat, keturunannya pun banyak dari anak-anak mereka, harta bendanya juga melimpah, tapi karena kemudian mereka merasa aman dari azab Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya ditimpakan siksa baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Tujuannya adalah diabadikan di dalam Al-Qur'an supaya kita semuanya mengambil pelajaran, tidak mengikuti langkah-langkah mereka, tidak mengumpulkan dua rasa aman dari azab Allah sehingga kemudian tidak betul-betul mendekat kepada Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Contohnya yang Al-Quran ya kaum Ad, kaum Samud, kan banyak dikisahkan di dalam Al-Quran yang dimana mereka itu diazab dengan Allah dengan berbagai siksa. Ada yang ditenggelamkan, ada yang disambar petir, ada yang dihantam oleh angin dingin, angin panas sampai 7 hari 8 malam, dan yang lain-lain azab yang ditimpakan oleh Allah atas umat-umat terdahulu. Dan berikutnya